merupakan produsen Android lokal pertama yang menciptakan smartphone 4G, apalagi yang dengan harga murah, bahkan yang paling murah untuk Indonesia, yaitu Polytron Z5. Polytron Z adalah smartphone 4G yang dijual seharga 1,1 juta rupiah. Dengan harga yang sangat murah tersebut, bisa dipastikan material yang digunakan adalah plastik. Namun, Polytron menyiasatinya agar material plastik tersebut terlihat lebih elegan. Bagian samping Z5, tepatnya di sisi kiri, atas, dan kanan, dilapisi dengan coating berwarna emas. Hal ini kemungkinan besar dilakukan agar Z5 terlihat mewah. Sementara bagian belakang atau backcase Polytron Z5 memiliki tekstur garis-garis horizontal sehingga plastik yang digunakan tidak terlihat seperti plastik kurahan. Perlu dicatat, bagian belakang di sekitar kamera terkadang terasa hangat ketika smartphone digunakan untuk browsing dalam jangka waktu lama. Setelah terbuka, Anda bisa melihat baterai berkapasitas 1650 mAh, sebuah slot microSD hingga 32 GB, dan 2 buah slot micro SIM card yang mendukung jaringan 4G. Secara keseluruhan, Polytron Z5 nyaman digunakan. Dimensi layar 4,5 inci serta dimensi bodi 13,3 x 6,6 cm masih nyaman digenggam dengan satu tangan, meskipun ketebalannya mencapai 9,6 mm atau hampir 1 cm. Yang cukup disayangkan, sama seperti Lenovo A6000, tombol menu pada Polytron Z5 tidak disertai backlight. Polytron Z5 menggunakan sistem operasi Android KitKat 444 dengan user interface standar milik Google. Namun, Polytron sedikit memodifikasi UI tersebut agar terlihat lebih menarik. Modifikasi yang dilakukan oleh Polytron tidak banyak. Perubahan yang paling terasa adalah icon-icon aplikasi bawaan yang dibuat lebih segar. Selebihnya, UI yang dimilikinya tidak menawarkan kustomisasi lainnya. Anda tidak akan menemukan opsi untuk mengganti efek transisi layar dan mengganti jumlah grid aplikasi yang ada di dalam app drawer. UI yang digunakan juga tidak mendukung layanan Google Now. Pasalnya, menekan tombol home beberapa detik yang biasa digunakan untuk membuka Google Now justru akan menampilkan menu recent apps. Meski tergolong standar, UI yang digunakan Polytron Z5 mengonsumsi RAM hingga 55%. Jadi, ketika tidak menjalankan aplikasi apapun, kapasitas RAM yang tersisa sekitar 350 hingga 400 MB. Dengan harga 1,1 juta rupiah, Polytron Z5 justru menggunakan spesifikasi hardware kelas menengah ke atas, dan itu sungguh mengagetkan. Smartphone ini menggunakan CPU quad-core 64-bit Snapdragon 410 dengan GPU Adreno 306, RAM 1GB, dan storage 8GB. Spesifikasi ini mirip seperti yang digunakan oleh Lenovo A6000 dan Xiaomi Redmi 2. Dengan hardware tersebut, mengakses UI dan menu-menu pada smartphone ini jadi terasa sangat lancar. Pengujian menggunakan Antutu Benchmark versi 562 dan 3D Mark I Storm Extreme menghasilkan skor yang memuaskan. Polytron Z5 menghasilkan skor 21.195 poin pada pengujian Antutu dan 2.639 pada pengujian 3D Mark, membuatnya bisa menjalankan aplikasi menengah dengan optimal. Kami juga mengujinya untuk menjalankan game real boxing yang memiliki visual kompleks kelas atas. Hasilnya, game ini bisa berjalan dengan lancar pada Polytron Z5. Sayangnya, kualitas gambar yang tersaji tak terlalu optimal. Hal ini dikarenakan resolusi layarnya yang hanya 854 x 480 piksel. Layar tersebut juga tidak optimal ketika dilihat dari sudut miring. Warna yang dihasilkan akan terlihat berbeda, bahkan cenderung lebih gelap. Namun, jika digunakan untuk kebutuhan standar seperti browsing, kualitasnya masih oke. Anda juga bisa mengatur karakter warna layar Polytron Z5 melalui menu display setting. Ada 3 mode yang bisa dipilih, yaitu standar, vivid, dan custom. Di bagian belakangnya terdapat sebuah speaker. Suara yang dihasilkan tergolong kecil dan mendam, atau seperti tertahan meski sudah ada pada volume maksimal. Untuk mendukung performanya, Polytron membekali Z5 dengan baterai hanya 1650 mAh. Kapasitas ini tentu tergolong kecil, terlebih lagi smartphone ini memiliki 2 slot SIM card, di mana salah satunya sudah mendukung 4G. Alhasil, baterainya hanya bisa menyokong daya hingga 10 jam untuk penggunaan browsing dan media sosial yang aktif.
Sama seperti user interface-nya, kamera Polytron Z5 juga menggunakan aplikasi bawaan milik Google. Fitur yang disediakan Polytron Z5 terbilang lengkap, seperti white balance, 5 pilihan mode fokus, 18 pilihan scene mode, exposure, face detection, hingga red eye reduction. Ketika hendak memotret, gambar objek yang ada di layar entah mengapa terlihat buram atau tidak fokus. Namun setelah memotret dan melihat hasilnya, foto tersebut baru terlihat lebih tajam. Meski begitu, kami merasa hasil jepretan kameranya kurang memuaskan karena menghasilkan cukup banyak noise. Wajar memang, karena kamera utama Polytron Z5 hanya beresolusi 5 megapiksel saja. Namun anehnya, ternyata kameranya bisa mengabadikan gambar hingga beresolusi 8 megapiksel. Untuk merekam video, kameranya sanggup menciptakan video hingga resolusi 720p dengan hasil yang juga kurang begitu memuaskan. Berikut adalah hasil foto dan video milik Polytron Z5. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Polytron Z5 tetap bisa menjadi pilihan yang menggoda. Karena sangat sulit mencari smartphone seharga 1,1 juta rupiah yang memiliki spek tinggi serta sudah mendukung 4G. Nah, tadi adalah pembahasan tentang Polytron Z5. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Droid Lime. Saya Putih, dadah!